Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Pelayan firman dan presbiter bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dan dalam persekutuan secara online di pagi hari ini. Kiranya persekutuan kita pagi ini memberikan sukacita dan semangat untuk menghadirkan diri di minggu kerja yang baru dalam peran sebagai garam dan terang yang setia. Memasuki persekutuan pagi ini, mari berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidunglah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 yang menyatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi memberontak kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Syukur kepada Tuhan. Amin. Yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan dengarkanlah perintah hidup baru yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah akan perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma, terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu sejenak
sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus, mari kita bersaat teduh. Satu minggu telah kami lewati karena anugerah-Mu ya Tuhan. Satu minggu lagi akan kami jelang juga di dalam kasih-Mu ya Bapa. Sebelum kami menapaki langkah kami di minggu yang baru, kami rindu untuk Engkau segarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Engkau berbicara bagi kami, dan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya mengerti, tapi Engkau juga dengan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, kerja karya kami, hari demi hari. Dan Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang akan bicara, Bapa pakai dia, memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas, bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Juli 2021 ini, tema besar yang menjadi pedoman bagi semua tulisan dari sabda-sabda GPIB adalah mengembangkan gaya hidup baru. Dan minggu pertama ini, temanya adalah sumber daya insani yang mengembangkan pola hidup baru. Pertanyaannya bagi kita adalah, gaya hidup baru seperti apakah yang harus dikembangkan oleh orang percaya agar sungguh-sungguh kehadirannya bisa menjadi berkat dalam kehidupan hari demi hari. Nah, ibu bapak saudara, di hari ini kita akan belajar bersama dari apa yang Yesus sampaikan kepada para murid
terkait dengan bagaimana para murid harus menghadirkan dirinya sebagai murid-murid Yesus. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bacaan kita di hari ini, Ibu Bapak Saudara, Yesus membuka dalam catatan Matius dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus, Ibu Bapak Saudara, terkenal dengan pola pengajarannya yang sangat-sangat kontemplatif. Cara pengajarannya sangat menyentuh akan kehidupan para pendengarnya. Dia selalu mempergunakan perumpamaan-perumpamaan. Dia mempergunakan ilustrasi-ilustrasi yang bisa didapat dari hari-hari hidup hari-hari, sehingga memudahkan akan pendengarnya untuk mengerti, memahami apa yang ia ingin sampaikan. Di sini Yesus mengangkat akan fungsi garam. Garam pasti punya banyak manfaat. Dan dalam kaitan dengan teks ini, Ibu Bapak Saudara, Yesus mengangkatnya dalam fungsinya mengawetkan makanan. Bagi Yesus, para murid adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengajaran yang benar, hikmat yang dari Tuhan, dan sikap hidup rohani yang dapat memperbaharui situasi kondisi yang ada di sekitar mereka. Jadi fungsi dari para murid di sini adalah bagaimana mereka bisa memperlihatkan akan sikap kehidupan yang sungguh benar di hadapan Tuhan. Dan ini tentu saja Ibu Bapak Saudara ada kaitannya dengan sikap perilaku para pemimpin Yahudi, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sama sekali tidak bisa dijadikan contoh dalam kehidupan hari demi hari. Dan karena itu Yesus mengingatkan kepada para murid bahwa mereka harus menjadi garam. Ini berarti Ibu Bapak Saudara bahwa mereka dalam praktek kehidupan harus memperlihatkan akan apa yang benar dalam hidup mereka. Mereka harus memperlihatkan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Dan mereka jadi contoh bagi yang lain. Di dalam ayat ini juga Ibu Bapak Saudara ada peringatan. Kalau kita lihat, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini merupakan sebuah peringatan Ibu Bapak Saudara bahwa para murid tidak boleh menjadi orang-orang yang tidak berguna, yang tidak memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan mereka hari demi hari. Yang kedua, Yesus mengangkat akan terang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Jadi pertanyaannya adalah dalam hal apa para murid menjadi terang? Di sini Ibu Bapak Saudara, Yesus memaksudkan bahwa para murid menjadi terang, menjadi seperti seberkas sinar atau sebuah lampu yang menolong orang untuk melihat Allah. Ini luar biasa. Jadi kalau garam tadi adalah bagaimana dengan sikap perilaku kehidupan para murid, mereka memperlihatkan akan perilaku hidup yang baik dan bisa diteladani. Sedangkan menjadi terang artinya para murid dengan perkataan mereka atau sikap perilaku mereka akan menuntun umat untuk berjumpa dengan Allah, untuk melihat kehadiran Allah dan mengikuti akan tuntunan Tuhan Allah. Jadi artinya bahwa para murid akan menjadi orang-orang atau menjadi terang yang dibutuhkan oleh setiap orang. Mereka akan menuntun orang
Allah. Dan itu tentu saja Ibu Bapak Saudara bukan hanya dari perkataan mereka, tapi juga dari sikap perilaku hidup yang diperlihatkan oleh para murid. Dan kemudian kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, dikatakan di sana, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Gantang ini Ibu Bapak adalah sejenis tempayan, ya. Jadi biasanya orang-orang Yahudi itu kalau mereka di sore hari mereka menyalakan akan pelita, ya, mereka akan menaruhnya di kaki dian, tapi nanti kalau sudah tidur mereka akan tutup dengan gantang, gitu ya. Itu cara mereka untuk dapat menjaga keamanan ketika mereka sedang beristirahat di malam hari. Ya. Di sini Yesus memakai gambaran bahwa terang Tuhan itu harus terlihat. Dan itu akan terlihat melalui apa? Melalui kehidupan para murid yang bisa menuntun orang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, memberi contoh dalam hidup mereka sehingga orang tahu, oh oke, ini jalan untuk berjumpa dengan Allah. Ini kehendak Tuhan untuk dijalani. Dan hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terakhir Yesus menutup dengan statement ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi dari sifat karakter baik yang dipupuk, yang ditumbuhkan, yang dikembangkan oleh para murid, kemudian akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan orang. Dan kemudian apa? Orang akan memuliakan Tuhan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar, Ibu Bapak Saudara, bahwa kalau kita melihat tadi sumber daya insani, ya, yang mengembangkan pola hidup baru, maka pola hidup yang dimaksudkan di sini adalah menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Ibu Bapak Saudara, renungan ini mengingatkan saya kepada satu pujian dalam Gita Bakti 116. Ya, di situ lagunya seperti ini. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Supaya apa? Seluruh dunia memuji Tuhan. Bagian refren bilang begini. Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, ingatlah Kristus minta darimu. Jadi ada satu kesatuan, bukan hanya dari apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita praktekkan dalam hidup. Pertanyaan simpelnya adalah, bagaimana itu kita praktekkan dalam hidup setiap hari? Ibu Bapak Saudara, saat ini COVID sedang galak dalam tanda petik. Ya, sedang galak Ibu Bapak Saudara. Dalam minggu ini ada satu keluarga anggota jemaat kita yang mereka terpapar COVID dan juga pada akhirnya kita harus berduka bersama dengan keluarga Lumempo untuk Pak Giovanno yang meninggal pada hari Minggu yang lalu. Artinya Ibu Bapak Saudara, betul-betul saat ini situasi sedang panas-panasnya dengan COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan Ibu Bapak Saudara? Sederhana, jadilah agen perubahan, agen-agen gaya hidup yang mentaati akan protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara dan saya hadir, mari
Jadilah orang-orang yang secara disiplin mematuhi akan protokol kesehatan. Itu cara kita menjadi garam dan terang bagi sekitar kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Apalagi yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak Saudara? Ya, minggu lalu kita sudah belajar bersama bahwa ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita pun harus membawa berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Salah satu caranya adalah dengan apa? Berbagi dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa melakukannya saat ini, Ibu Bapak Saudara? Jika misalnya memang ada saudara-saudara kita atau ada tetangga kita yang mungkin terpapar COVID-19, mungkin kita bisa jadi saluran berkat, ya, memberikan bahan pangan, bahan makanan untuk mereka karena mereka harus isolasi mandiri, tidak boleh keluar. Ya, mungkin kita bisa turut ambil bagian di dalamnya. Minggu lalu, Ibu Bapak Saudara, Jemaat Pancoran Rahmat, gereja kita secara bersama-sama dengan BKM Kelurahan Mampang, kita melakukan pemberian bantuan sembako untuk 77 saudara kita yang menderita COVID-19 di Kelurahan Mampang. Ya, kita turut ambil bagian di sana. Itu adalah wujud nyata kehadiran gereja, ya, untuk membawa garam dan terang bagi sekitar kita. Ya, ketika kita kumpul dengan mereka, kita praktekkan protokol kesehatan, pakai masker. Orang pada nggak pakai masker, kita pakai masker. Kita menjadi contoh. Itu cara kita menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari 1 minggu ke depan akan kita jalani. Kiranya kita minta hikmat dari Tuhan untuk bisa menolong kita mempraktekkan cara hidup yang benar, mempraktekkan akan dalam disiplin mengikuti protokol kesehatan, dan biarlah kita boleh menjadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Dan juga mari berbagi dengan saudara-saudara kita dengan apa yang bisa kita lakukan di masa yang sulit ini agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam pertama Korintus 11 ayat 23 dan 26 yang menyatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus
di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Kita akan kidungkan pujian Kitab Bakti 97 bait 1 dan 3 yang diawali oleh pemandu lagu. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Cawan minuman yang kami pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia.
pujilah sumber hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur karena kami tahu, yakin, dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa baik dalam hidup kami. Kami sudah Tuhan ajar melalui nasihat-Mu, pengajaran-Mu bagi para murid menjadi garam dan terang. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerjemahkan peran sebagai garam dan terang itu dalam praktek kehidupan kami hari demi hari. Baik ketika kami hadir sebagai anggota masyarakat dan juga dalam persekutuan, mentaati akan protokol kesehatan, baik dalam berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan, maupun sikap perilaku lain yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Bapa, di saat ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu buat kehidupan persekutuan kami. Kami serahkan selalu hidup persekutuan kami, semua perangkat pelayan yang ada dan semua program pelayanan yang ada. Biarlah betul-betul semua karya pelayanan ini mendatangkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, saat ini dalam kebersamaan kami berdoa bagi keluarga besar Lumempo yang berduka untuk kepergian dari Bapak Giovanno Lumempo. Tuhan, sungguh satu beban pergumulan yang dalam bagi istri dan anak-anak kekasih. Biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman percaya ibu dan anak-anak kekasih, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan mampu menghadapi duka ini, dan mereka bisa tetap menatap hari depan dengan berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi keluarga besar Lumempo yang saat ini juga sedang berproses dalam isolasi mandiri. Biarlah penyertaan Tuhan, cinta Tuhan hadir bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kasih kami yang bergumul dengan sakit mereka. Bapa, tolong akan Bapak Simbolon, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Frederick Sahertian, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Gamaliel Huta Barat, Bapak Yusuf Nahwai. Biarlah penyertaan Tuhan, cinta Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua. Biarlah Tuhan, kalaupun ibu bapak kekasih kami bergumul panjang dalam sakit, tapi biarlah mereka mengalami kekuatan yang daripadamu dan namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan keluarga-keluarga yang kami doakan di minggu ini. Keluarga Bapak Daniel Taidi, juga keluarga Bapak Cornelis Supusepa, serta keluarga Bapak Edi Simbolon dan Ibu Yulia Napitupulu. Penyertaan Tuhan hadir selalu dalam hidup keluarga-keluarga kekasih kami ini, dalam gumul juang mereka, dalam semua keberadaan hidup mereka. Biarlah mereka akan senantiasa ada dalam cinta kasih Tuhan. Saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bersukacita untuk pertambahan usia pribadi. Biarlah Tuhan penuhkan sukacita mereka. Di hari ini Tuhan, secara khusus anak Adriel Winowot yang boleh Engkau tambahkan 1 tahun usia. Biarlah kasih dan kebaikan-Mu akan senantiasa melingkupi kehidupan anak kekasih ini Tuhan, juga seluruh keluarga Winowot, sehingga mereka ada dalam penyertaan cinta Tuhan. Juga ibu bapak kekasih kami yang sepanjang minggu ini boleh bersukacita untuk pertambahan usia mereka. Penuhkan sukacita mereka Bapa, dan biarlah syukur akan selalu dipersembahkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus.
Terima kasih Bapa Maha Baik, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan persekutuan kami, juga kehidupan masyarakat kami Tuhan, di sekitar kami di Kelurahan Mampang. Bapa, biarlah Tuhan tolong dalam pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Kiranya Tuhan menjamah melawat mereka semua dan memberikan kepulihan, kesembuhan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami menyerahkan akan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan tolong pemerintah kami, baik pusat maupun daerah. Beri hikmat-Mu, beri kekuatan kesehatan-Mu, sehingga mereka mampu untuk bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa memerangi pandemi COVID-19 ini melalui vaksinasi massal maupun upaya-upaya lainnya Tuhan. Biarlah betul-betul semua yang dilakukan pemerintah kami boleh menolong akan masyarakat dan betul-betul boleh mendatangkan sukacita dalam hidup berbangsa dan bernegara kami. Bapa, seminggu ke depan akan kami jalani. Tolonglah kami, tuntunlah kami, sehingga sungguh langkah hidup kami memuliakan-Mu saja. Kami serahkan akan seluruh kami yang sudah melayani di hari ini, baik kami para pelayan liturgi maupun pemandu pujian, pemain musik maupun rekan-rekan multimedia yang sudah melayani bersama. Biarlah Engkau berkati semua karya layan kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat 2 Korintus pasal 9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segala karya Tuhan
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Yesus anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi Ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas. Ibu Joy Riri Hena selaku pemandu lagu, Saudari Yoheni Hutagalung selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Sumah, dan Saudara Tegar Waten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Juli 2021 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Saudara Yoheni Hutagalung. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Diaken Boni Prasetyo. Media aplikasi Zoom Meeting. Metode penelaahan Alkitab atau PA. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juli 2021. Waktu pukul 18.00 WIB. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Ibu Grace Hutubesi. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link GPIB pancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. 4. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Juli 2021 waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi Bapak Yoel Dimalo. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password
akan diinformasikan kemudian melalui WA Grup Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom Litbang, Pusat Informasi dan Kiris serta Kiris Center GPIB Pancoran Rahmat Depok. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka upaya melancarkan jalinan informasi dalam jemaat, maka kami menyediakan 2 nomor WhatsApp yang akan dipergunakan sebagai sumber informasi selain warta jemaat dan wadah penyampaian informasi terkait penyetoran persembahan melalui kiris. Info selengkapnya terkait kedua nomor tersebut dapat dilihat dalam warta jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Juli 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Berita duka cita. Telah kembali kepada Bapa di surga, Bapak Geovano Lumempau pada hari Minggu 27 Juli 2021 di Cikarang dan telah dimakamkan. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan turut berbelasungkawa dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penghiburan, menguatkan dan menghibur keluarga. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari, kembalilah dalam kehidupan kita dan jadilah garam dan terang bagi sekitar kita. Karena untuk itulah saudara dan saya hadir dalam hidup hari demi hari. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Putramu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikan yang talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.